Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin juga mendengar tanggapan juga dari Mbak Sarah ya. Mbak Sarah, eh, upaya yang sudah baik mungkin bagi sebagian kalangan disebutkan Prabowo Subianto mendatangi rival-rival politik begitu ya. Dan apresiasi juga tadi dari Bang Bestari Ya. kita dengarkan juga begitu. Nah, melihat manuver yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini nih Mbak Sarah. Bagaimana tanggapan Mbak Sarah? Ya, pertama menurut saya itu bukan manuver ya. Saya sebagai pribadi maupun juga perwakilan dari Gerindra, kami melihat pertama bahwa itu adalah sesuatu yang disampaikan konteksnya internal. Dan bukan dimaksud terlalu seolah-olah keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh koalisi gitu ya. Itu menurut saya tidak benar. Yang kedua, tentunya apa yang dimaksud dalam konteks yang disampaikan secara internal itu juga harus kami hormati. Dan maksud yang disampaikan tersebut ya hanya bisa diketahui oleh semua yang mengikuti dari awal sampai akhir dan bukan hanya yang mungkin diambil ya konteksnya di luar dari apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, kalau misalkan dari kami fokus bahwa kami ini tentunya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo, selalu fokus untuk menjalin komunikasi, membuka pintu kepada siapapun yang ingin ikut serta membangun bangsa dan negara ke depannya. Dan saya rasa sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas AHY di dalam acara tersebut itu adalah konteksnya internal. Ya tidak bisa langsung dibaca dalam konteks nasional maupun juga koalisi. Karena apa yang beliau sampaikan kalau misalkan kita dengar secara menyeluruh menurut saya itu betul-betul konteks internal kondisi dan situasi dan saya sebagai bagian dari Gerindra yang sama seperti tadi yang Mas Zaki sampaikan, kami sudah justru ini baru di administrasi terakhir bergabung. Sebelumnya kami sebagai oposisi bahkan 2 periode. Jadi sangat memahami bahwa jika tetap ada di dalam jalur oposisi, dampak yang bisa diberikan untuk pembangunan bangsa itu pasti sangat terbatas. Jadi dalam konteks itu sangat bisa dipahami. Kedepannya kami sangat berharap bahwa semua yang ada di dalam koalisi dan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kesepakatan bahkan dari awal. Pak Prabowo sudah selalu menekankan yang sering kali terdengar adalah 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Apalagi dalam konteks geopolitik dunia ke depan, kita memahami bahwa apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persatuan para elit bangsa. Dan itu dalam konteks bukan hanya politik tapi juga bisnis dan juga sektor-sektor yang lainnya. Jadi saya rasa Mas AHY sudah sangat memahami ini. Itu tidak terlepas dari itu. Jadi itu yang pertama yang perlu saya tekankan. Mbak Sarah, tapi adakah mungkin kalau langkah atau sikap yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto terkait narasi-narasi yang berada dalam koalisinya yang bisa memunculkan spekulasi negatif mungkin seperti statement Mas AHY tersebut? Tidak ada yang negatif, kembali lagi saya rasa semua yang dewasa dalam berpolitik sudah bisa sangat memahami konteks setiap hal yang disampaikan dan tersampaikan ya. Jadi dalam hal ini bukan hal yang negatif, ini hal yang sangat biasa. Dan saya rasa semua pimpinan partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju sangat menghormati sikap dari Pak Prabowo itu kenapa mereka bergabung pada awalnya kan begitu. Dan semua yang terus ini ya komunikasi terbuka bahkan sampai sekarang tidak ada pintu yang tertutup dan itu adalah sikap yang sudah jelas dari awal dicontohkan oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini adalah hal yang biasa dan tentunya dalam hal politik kami menghormati semua sikap dan semua cara berkomunikasi masing-masing. Tapi tentunya kami sangat mengapresiasi semua kontribusi yang sudah diberikan oleh semua kader partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita masih fokus pada proses yang terus berjalan
ini apalagi waktunya sebenarnya masih cukup lama, jadi saya rasa, hal-hal dinamika yang terjadi secara politik saya yakin juga nanti narasumber yang lainnya juga akan mengkonfirmasi, ini masih sangat panjang, sampai nanti Ya. Oktober, sampai nanti pelantikan, sampai nanti juga, tentunya, pembentukan kabinet dan seterusnya, ini masih sangat, dinamis dan organik. Jadi semua seluruhnya Mbak Sarah. kami, serahkan kepada Pak Prabowo dan sampai saat ini tidak ada reaksi, negatif dari apa yang disampaikan, itu kami memahami dan menghormati bahwa apa yang disampaikan adalah dalam konteks, internal partai. Oke. Bang Ipang sebentar ya, saya ke Zaki sebentar. Ada kesempatan Bang Herzaki mungkin untuk menanggapi juga pernyataan Mbak Sarah dan juga sebelumnya ada Bang Bestari. Bang Zaki. Ya, makasih Bang Ipang, makasih. Kok Bang Ipang sih Bang Aris. Jadi makasih Mbak Sarah ini sangat memahami. Inilah yang membedakan kalau saya lihat nih Mbak Sarah ini sangat matang dalam berpolitik dan juga benar-benar mencoba mencermati apa konteks dan pernyataan Mas AHY dari awal sampai ujung gitu. Jadi makasih Mbak Sarah. Emang kalau satu koalisi begini frekuensi nyambung betul gitu loh ya. Enak betul gitu kita bicara terbatas. Nah, jadi kalau yang ingin kami sampaikan, kita bicaranya hancur lebur ya jujur aja kan. Kok misalnya kami hari ini misalnya katakanlah masih di tempat yang lama, ya jelas dong kan begitu. Konteksnya kami itu di situ gitu loh. Dijelaskan sehingga kepada kader-kader alhamdulillah kita memilih jalan yang tepat. Karena kan nggak mudah ini. Ini kayak beloknya tuh bahkan tapasen ya bulan September lalu itu. Ya kan karena ada suatu situasi yang sangat besar ya. Yang sehingga kami harus mengambil keputusan besar juga gitu. Dan mesti diingat, waktu di bulan Oktober, November itu, survei kemudian rata-rata yang besar-besar menyampaikan kami hanya 3 atau 4%. Jadi hari ini kami bisa mencapai hampir 8%, lalu kemudian suara kami meningkat dibandingkan 2019. Ini bagi kami sudah merupakan suatu prestasi. Karena itu satu yang tidak mudah gitu. Nah, sehingga bagi kami, yang kami mesti jelaskan juga adalah, nggak ada nih, kami nggak ada nyentuh-nyentuh nama partai lain nih di situ. Kami nggak nyentuh-nyentuh nama capres lain di situ. Bahkan masalahnya udah kita masa lalu sudah kita lupakan. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah kita sudah memilih jalan yang tepat, yaitu memilih bergabung dan mendukung penuh, berjuang penuh buat Pak Prabowo. Itu yang pesan utamanya yang disampaikan. Jadi bukan aduh di sana hancur, enggak. Koalisi apa tadi perubahan ya. Ya silakan aja itu kan jalan masing-masing. Buat apa kami berkomentari lagi itu sudah masa lalu gitu loh, ya kan? Kami fokus di Pak Prabowo. Hari ini hari ini kami sudah menang bersama Pak Prabowo ya, kami alhamdulillah di situ dan kita fokus saja bagaimana ke depan apa yang sudah baik di era Pak Jokowi, ada proses transisi nanti, lalu bisa Pak Prabowo makin akselerasi. Itu. Baik Bang. Baik Bang. Oke Bang Ipang gimana tanggapan Anda Bang Ipang? Bang Bestari udah ketawa-ketawa aja tuh mendengar pernyataan. Udah pengen komen kayaknya tahan dulu Bang. Mas Ipang gimana? Ya Mbak Rati, Mas Arief Fadil. Ya pertama tentu saja di dalam pendekatan perilaku politik ya tentu ada istilah oversight atau minimalis winning coalition. Jadi apa yang disampaikan Mbak Sarah juga banyak yang nggak tahan di oposisi karena itu kan soal kontribusi tadi saya sepakat. Kemudian Bang Zaki saya juga sepakat bahwa kemana kesana ke sini udah pasti ditinggalkan dan juga calon presiden itu juga nggak salah karena partai juga punya kepentingan agenda elektoral kan aspek elektoral tentu mereka kaji. Jadi kematangan itu penting. Yang kedua adalah memang di dalam konteks pendekatan ini pertarungan kontestasi itu kan selesai setelah pemilu selesai. Jadi kemudian tautan elektoral itu masih berjalan, tapi kalau pembentukan kabinet sudah berjalan, tautan elektoral juga tuntas selesai. Nah, kemudian di dalam pendekatan ini juga kita mencermati bahwa partai itu kecenderungan poin ketiga itu kecenderungan mengabaikan programatik dan ideologi. Karena ada agenda kepentingan partai yang jauh lebih besar yaitu bukan bahasa pemburu rente ya, tetapi bahasa yang lebih halusnya adalah partai itu ketergantungan kepada negara untuk dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi kolektif kelompok dan golongan partai. Nah itu yang membuat kenapa partai tidak bisa punya daya tahan karena
mereka harus bergantung kepada negara untuk mengelola partai, keberlangsungan secara kolektif. Ini yang membuat partai berat, terutama partai-partai yang sudah 10 tahun jadi oposisi. Ya, seperti misalnya PKS ini juga pasti berat bagi mereka. 10 tahun dari Ya, kalau apalagi kalau mau 15 ini kan berat sekali. Nah, mungkin kalau bagi PKB atau dari Nasdem mungkin nggak keberat karena udah 10 tahun udah buka puasa kan. Tapi bagi PKS kan kalau berlanjut ini kan 15 tahun. Nah, itu pertimbangan yang tidak mudah. Kemudian yang ketiga adalah saya melihat juga konteks internal ini, konteks internal. Jadi memang apa yang disampaikan itu bisa jadi memaknai bahwa keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat itu sudah tepat. Itu untuk disampaikan kepada semua kader internal ya, bahwa kita mengambil keputusan ini sudah sangat kehati-hatian, deliberatif, sehingga apa yang sudah kita putuskan hari ini sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan Partai Demokrat ke depan. Tapi walaupun ya sempat menyinggung juga. Ya, Pak Bestari tadi kan menyinggung ya soal kalau memang ini hancur lebur ya kita di PKS, Nasdem justru PKB naik gitu, dengan mengusung Pak Anies. Tapi menurut saya PKS turun loh sebenarnya 2 kursi kan, jumlah kursinya ya, tapi suara nasional naik. Artinya keberkahannya sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau partai itu oposisi sebetulnya kan rakyat harus dikasih reward dong. Misalnya gini, saya kasihan, saya pilih Bang Arif Fadil kenapa? Kasihan udah 10 tahun konsisten menjaga perasaan rakyat ya, karena dasar kasihan. Iya, kasihan. Kan begitu. Iya. Milih Pak Prabowo juga ada karena kasihan, ada juga. Karena udah 3 kali bertarung kan ada juga. Artinya itu nggak bisa diabaikan alasan-alasan faktor-faktor itu. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, kami akan lanjutkan diskusi usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali.